Salam, puji nama Tuhan. Kita bisa berjumpa kembali dalam program satelit Saat Teduh 5 menit bersama saya, Pendeta Ferdian Tambunan. Hari ini kita belajar bersama tentang gereja Tuhan dengan judul Bait Allah yang Kudus. Sebelum kita mendengarkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur hari lepas hari kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, belajar bersama-sama kebenaran dari firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ini biarlah Kau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memenuhi kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk ke bagian yang ketiga tentang gereja. Kali ini berbicara tentang bait Allah yang kudus, yang saya kupas dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, tentunya dengan seluruh konteks yang ada. Dikatakan demikian ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Saudaraku, di dalam konteks ayat ini berbicara Rasul Paulus menyatakan tentang dasar dan bangunan, di mana dia sebagai seorang rasul menyatakan diri sebagai ahli bangunan yang sedang membangun bait Allah. Nah, gereja Tuhan, orang percaya kali ini digambarkan sebagai bait Allah. Nah, bait Allah ini seperti kita ketahui, di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dasar dari bangunan ini adalah Yesus Kristus sendiri dikatakan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jadi bait Allah ini diletakkan di atas dasar Yesus Kristus, bagaimana kita sudah pelajari bagian yang pertama, bahwa Kristus akan mendirikan jemaatnya, di mana dibangun di atas dirinya sendiri. Ya, ini yang ditegaskan kembali, diulangi, ditekankan oleh Rasul Paulus kembali. Nah, ketika seseorang membangun bait Allah itu, dikatakan bahwa mereka harus membangunnya dengan bahan-bahan yang tepat, bahan-bahan seperti kita membangun sebuah rumah, membangun sebuah bangunan gedung, maka kita memerlukan bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan untuk sebuah gedung. Demikian juga bait Allah, tetapi bait Allah ini berbicara bukan bait Allah sebuah gedung megah besar dengan bahan-bahan semen dan sebagainya, tetapi berbicara tentang orang-orang percaya, kumpulan orang percaya, tentang gereja Tuhan. Saya katakan waktu yang lalu bahwa sebuah organisme ilahi, ya, organisme ilahi. Nah, itu harus dibangun, katakan oleh Rasul Paulus bahwa setiap orang harus membangun. Ada yang membangun dengan emas, perak, batu permata, atau juga ada orang membangun dengan kayu, rumput kering, atau jerami. Ini menunjukkan ada dua bahan yang berbeda. Satu bahan yang mulia, yang satu bahan yang fana. Nah, itu sebabnya sebagai orang percaya kita harus membangun diri kita, baik Allah yang adalah kita sendiri sebagai tempat tinggalnya Roh Allah itu. Kita harus membangun bait Allah ini dengan bahan-bahan yang mulia, yang dikatakan digambarkan dengan bahan emas, perak, batu permata yang tidak bisa berubah. Ketika emas, perak, batu permata diuji dengan api, emas tetap emas, perak tetap perak. Tetapi ketika kayu, rumput kering, jerami diuji dengan api, maka akan terbakar, hangus dan hilang. Nah, dikatakan bahwa kita adalah bait Allah, di mana Allah berdiam di dalam kita. Di dalam ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jelas sekali dikatakan bahwa ketika kita menjadi bait Allah, saudara dan saya adalah bait Allah, dan Roh Allah berdiam, tinggal di dalam kita, menjadi tempat kediamannya Allah. Oleh sebab itu, sebagai bait Allah yang kudus, jagalah hidup yang kudus. Jagalah kehidupanmu dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Muliakanlah Tuhan melalui seluruh aspek hidupmu. Pakailah seluruh waktumu, hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan buang waktumu untuk
kesenangan-kesenangan duniawi, tetapi jadikan dirimu sebagai tempat berdiamnya Allah, di mana Allah dimuliakan, Allah disenangkan. Bangunlah dirimu dengan hal-hal yang mulia, ya, yang paling berharga daripada apa yang engkau punya. Segala perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, itulah hal-hal yang mulia. Seperti yang kita pelajari hari kemarin, orang-orang percaya dalam persekutuan itu mereka berdoa, mereka makan bersama, mereka juga peduli kepada orang lain. Inilah perbuatan-perbuatan mulia. Persekutuan itu digambarkan sekarang sebagai bangunan bait Allah. Bangunan bait Allah yang harus dibangun dengan baik. Bangunan bait Allah yang dibangun dengan bahan-bahan yang berkenan kepada Tuhan. Bahan-bahan yang mulia, emas, perak, batu permata. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Salam.